Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Nurul Ilmi dengan NIM 19 16 11 013. Baiklah, di sini saya selaku pemateri pertama yang akan membahas terkait sejarah radiokimia. Radiokimia adalah bidang kimia yang mempelajari material radioaktif, di mana isotop elemen radioaktif digunakan untuk mempelajari karakteristik dan reaksi kimia. Hal ini sangat berbeda dengan radiasi kimia karena level radiasi yang digunakan rendah. Radiokimia juga mencakup studi mengenai radioisotop alami atau buatan manusia. Ilmuwan Prancis bernama Henri Becquerel pada tahun 1896 menyatakan bahwa dari material alam telah ditemukan sinar radioaktif yang sama dengan sinar X. Penemuan ini kemudian diikuti oleh Pierre dan Marie Curie yang menemukan radium atau Ra dan polonium atau Po. Sampai saat ini, sudah banyak sinar radioaktif alam ditemukan. Beberapa sinar radioaktif yang keluar dari material alam ditemukan oleh Henry. Kemudian, radioaktif dari unsur radium dan polonium ditemukan oleh pasangan suami istri Pierre dan Marie Curie. Itulah tadi sejarah singkat mengenai sejarah radiokimia. Selanjutnya saya persilahkan kepada teman saya untuk membahas mengenai penemu radiokimia. Nah, baik. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu terkait penemu radiokimia atau yang kita kenal dengan radioaktif. Nah, ilmuwan Prancis bernama Henri Becquerel pada tahun 1896 menyatakan bahwa dari material alam telah ditemukan sinar radioaktif yang sama dengan sinar X. Penemuan ini kemudian diikuti oleh Pierre dan Marie Curie yang menemukan radium dan polonium. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan bahas satu persatu. Kita mulai dari Henri Becquerel. Henri Becquerel sendiri lahir pada 15 Desember 1852. Beliau meninggal pada tahun 1908, tepatnya 25 Agustus. Henri Becquerel berkebangsaan Prancis, di mana dia dikenal atas penemuan radioaktifnya dan mendapatkan penghargaan Nobel Fisika. Kehidupan awal dari Becquerel yang terlahir dari keluarga yang menelurkan 4 generasi ilmuwan, termasuk putranya sendiri yaitu Jean. Ayahnya bernama Alexander Edmond Becquerel dan kakeknya bernama Antoine César Becquerel. Henri Becquerel belajar ilmu pengetahuan alam di École Polytechnique dan teknik di École Nationale des Ponts et Caisses. Pada tahun 1890, ia menikah dengan Louise Désir Lorius. Untuk karir dari Henri Becquerel sendiri, pada tahun 1892 ia menjadi orang ketiga di keluarganya yang menduduki kursi fisika di Museum National de Histoire Naturelle. Pada tahun 1894 ia menjadi ketua insinyur di Departemen Jembatan dan Jalan Raya. Pada tahun 1896 ketika mengamati fosforensis garam uranium, tanpa sengaja Becquerel menemukan radioaktivitas, meneliti karya Wilhelm Conrad Röntgen. Becquerel mengurung zat yang berpijar, kalium uranil sulfat, dalam plat foto dan bahan hitam untuk mempersiapkan peneliti yang memerlukan cahaya terang. Namun sebelum melakukan penelitian, Becquerel menemukan plat foto itu sudah terpajan, menunjukkan gambaran zat. Penemuan itu membuatnya meneliti emisi spontan radiasi nuklir, sehingga pada tahun 1903 ia menerima Nobel Fisika dengan Pierre dan Marie Curie dalam pengakuan jasa luar biasa yang telah dilakukannya dengan penemuan radioaktivitas spontan. Penemu dari biokimia yaitu Marie Curie. Nah, Marie lahir dengan nama Maria Salome Sklodowska pada 7 November 1867 di Warsaw, Polandia. Ia lahir dari pasangan sederhana yang berkecimpung di bidang pendidikan. Mary yang sering dipanggil dengan nama panggil Manya oleh keluarganya merupakan anak bungsu dari 5 bersaudara. Ayahnya Wladislaw bersaudara. Ayahnya Wladislaw
Sklodowski adalah seorang guru matematika dan fisika, sedangkan ibunya Boguska merupakan seorang kepala sekolah di sebuah sekolah khusus perempuan. Untuk masa kecil dari Mary sendiri, yaitu pada tahun 1891, Mary yang pindah ke Perancis melanjutkan studinya di Universitas Sorbonne, Paris. Sejak tinggal di Paris, Mary mengganti nama aslinya. Maria menjadi Mary, makanya hingga sekarang kita mengenal wanita hebat ini dengan nama Mary. Kemudian Mary bertemu dengan pria yang bernama Perecourt suatu hari di tahun 1894 ketika musim semi menyelimuti Paris. Perecourt yang saat itu masih bernama Mary Sklodowska bertemu dengan Perecourt untuk pertama kali. Perecourt yang saat ini berumur 35 tahun merupakan seorang fisikawan yang sebelumnya berhasil menemukan piezoelektrik bersama dengan rekannya Joscus. Dari pertemuan antara Mary dan Pierre inilah sehingga nama Mary mendapatkan nama belakang Court, sehingga saat ini wanita ini dikenal dengan nama Mary Curie karena berasal dari nama suaminya. Selanjutnya penemuan elemen baru yaitu polonium dan radium. Nah, untuk membahas penemuan ini kita kembali dulu ke ilmuwan sebelumnya atau ilmuwan yang menemukan radioaktif yaitu Henry Becquerel, yang dimana secara tidak sengaja berhasil menemukan bukti radioaktivitas pada garam uranium ketika sedang meneliti X-ray. Dengan ini Henry Becquerel menjadi penemu pertama yang menemukan bukti radioaktivitas seperti yang saya katakan tadi. Kemudian bagaimana sih penelitian ini yang dilakukan oleh duo Mary sampai bisa menemukan dua elemen baru? Yang simpelnya atau singkatnya, Mary melakukan sebuah eksperimen dengan sinar uranium. Hasilnya ternyata Mary menemukan bahwa sinar uranium bersifat konstan, dalam arti tidak berpengaruh atau tidak terpengaruh bentuk atau kondisi uraniumnya. Dengan penemuan ini, Mary berpendapat bahwa sinar konstan itu berasal dari struktur atom unsur. Fenomena ini kemudian disebut oleh Mary sebagai radioaktivitas. Kemudian Mary Curie tertarik dengan penelitian mineral, kemudian mulai meneliti berbagai mineral. Dari penelitian tersebut, Mary menemukan terdapat biji mineral yang belum diketahui atau dikenali secara jelas. Biji mineral tersebut mengandung kadar radioaktif yang tinggi. Bersama dengan suaminya, Mary akhirnya menemukan unsur baru yang disebut dengan polonium pada tahun 1898. Mary sendiri yang memberi nama tersebut untuk menghormati tempat asalnya Polandia. Di tahun yang sama, Mary juga berhasil menemukan radium. Berkat hasil penelitian ini, Mary Curie berhasil mendapatkan gelar doktor ilmu pengetahuan atau dalam bahasa Inggris Doctor of Science pada tahun 1903. Selain itu, ia juga dianugerahi penghargaan Davy Medal of the Royal Society bersama dengan suaminya Pierre Curie. Nah, Mary Curie sendiri mendapatkan penghargaan Nobel Prize di bidang fisika dan kimia. Semasa hidupnya, Mary Curie berhasil mendapatkan 2 penghargaan Nobel. Pencapaian Mary ini menjadi begitu spesial karena ia menjadi wanita pertama yang berhasil mendapatkan penghargaan bergengsi ini. Tidak sampai di sini, Mary juga merupakan orang pertama yang mendapatkan 2 penghargaan di 2 bidang yang berbeda. Tentu hal ini menjadi sangat keren. Nah, kemudian apa saja Nobel Prize yang berhasil didapatkan Mary Curie? Nah, pada tahun 1903, dua Curie berbagi dengan Henry Becquerel untuk penghargaan Nobel Fisika. Hadiah penghargaan ini didapatkan mereka atas jasa-jasa mereka dalam penemuan dan penelitian radioaktivitas serta elemen polonium dan radium. Pada 19 April 1906, sebuah kecelakaan maut menimpa suami Mary. Di tengah hujan, Pierre terpeleset di jalan dan kepalanya terlindas roda kereta kuda yang sedang melaju. Kemudian Pierre meninggal dengan keadaan tengkorak yang retak. Nah, di tengah lembah duka, Mary Curie mendedikasikan tenaga dan waktunya untuk melanjutkan penelitian yang sebelumnya dikerjakan oleh suami dan dirinya. Selain itu, pada 13 Mei 1906, ia juga mengisi posisi jabatan profesor di Sorbonne yang ditinggal oleh suaminya. Mary terus melanjutkan karirnya sebagai ilmuwan dan profesor. Di tahun 1914 dibangun laboratorium Institut Radium di Universitas Paris. Nah, pada tahun 1911, Mary diberkahi penghargaan Nobel Prize di bidang kimia atas penelitian isolasi radium murni. Tentu saja ini menjadi karya atau penelitian
dan publikasinya selama ini. Nah, yang membuktikan dirinya sebagai salah satu ilmuwan terhebat sepanjang masa. Karya Marie Curie tidak berhenti sampai pendidikan, penelitian, dan publikasi saja. Selama Perang Dunia I berlangsung, Mary menyediakan alat-alat X-ray yang digunakan untuk merawat para tentara yang terluka. Bersama dengan putrinya Irene Curie, Mary mengabdikan diri untuk mengembangkan penggunaan X radioaktif. Nah, saat ini kita sudah tahu sedikit lika-liku lah begitu kehidupan Marie Curie. Kita juga tahu bahwa Marie Curie adalah ilmuwan hebat yang bersama dengan suaminya Pierre Curie yang berhasil menemukan elemen baru yaitu polonium dan radium, di mana beliau juga mendapatkan sebuah hadiah Nobel Fisika. Lalu pertanyaannya, mengapa temuan elemen ini penting? Nah, seperti yang tercantum pada kisah sebelumnya yang saya sudah jelaskan, penelitian yang dilakukan oleh Henry Becquerel dan pasangan Curie memberikan angin segar untuk dunia ilmu radioaktivitas. Berkat penelitian mereka, konsep ini menjadi bisa dipahami oleh dunia. Nah, setelah itu pasangan Curie berhasil menemukan radium dan polonium. Penemuan ini sangat penting karena sebelumnya umat manusia tidak mengenal biji radium dan polonium. Jadi ini benar-benar temuan baru. Yang lebih kerennya lagi, elemen ini ternyata sangat bermanfaat bagi umat manusia. Misalnya saja, radium dapat digunakan dalam penyembuhan kanker. Radiasi dari radium dapat menghancurkan tumor jahat lebih dulu sebelum menghancurkan sel yang baik. Tentu saja temuan ini sangat luar biasa bagi bidang medis atau kesehatan. Bisa dibayangkan, kanker atau tumor yang mematikan bisa dirawat menggunakan radiasi. Tentunya ini merupakan terobosan baru yang sangat fenomenal. Sayangnya, Marie Curie harus menderita penyakit akibat penelitiannya sendiri. Elemen yang berhasil membawa namanya menjadi ilmuwan papan atas ternyata menyimpan efek yang berbahaya. Nah, kematian Marie Curie ini disebabkan oleh penelitiannya, di mana Marie Curie yang sangat tekun dalam penelitiannya terlalu sering melakukan kontak langsung dengan unsur-unsur yang bersifat radioaktif. Diduga radiasi dari sinar radium memberikan dampak buruk terhadap kesehatannya. Ternyata selain bisa menyembuhkan kanker, radiasi juga bisa menyebabkan kanker dan penyakit lainnya. Pada tanggal 4 Juli 1934, Marie Curie meninggal dunia dengan kondisi didiagnosa mengidap anemia aplastik, yang berarti sumsum tulang belakangnya gagal memproduksi sel darah baru. Ia kemudian dikuburkan bersama dengan suaminya di Prancis. Peti mati Marie Curie dibungkus dengan 3 lapis timah karena tubuhnya bersifat radioaktif. Ya, begitulah bagaimana dunia kehilangan sosok wanita hebat yang sungguh tekun dan cerdas setelah berhasil mempersembahkan penemuan yang bermanfaat bagi umat manusia. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan pembuat materi dari teman saya, di mana di sini saya akan akan membahas mengenai berbagai gejala radiokimia yang ada di alam. Kerusakan yang disebabkan oleh bahan radioaktif tentunya menyebabkan di lingkungan tempat kita berada tercemar. Maka hal itu dapat mempengaruhi, mengubah, dan bahkan menghancurkan kehidupan, seperti tanaman, hewan, dan bahkan manusia. Adapun gejala radiokimia yang berada di alam, seperti menimbulkan penyakit, di mana penyakit ini bermacam-macam, seperti ada kanker, leukemia, anemia, pendarahan, pengurangan rentang hidup yang mengarah ke penuaan dini. Kemudian kematian dini serta komplikasi kardiovalvular. Kemudian gejala berikutnya yaitu infertilitas tanah, di mana membuat tanah menjadi tidak subur dan sangat beracun. Kemudian hal ini akan menyebabkan makhluk hidup di sekitarnya akan berdampak juga, karena tidak ada pemasukan atau tidak ada sumber bagi kehidupan untuk makhluk hidup di sekitarnya, karena tanahnya terkontaminasi oleh zat radioaktif. Kemudian gejala yang ditimbulkan berikutnya yaitu tentunya akan berefek pada satwa liar, di mana akan mempengaruhi DNA dari
satwa liar atau hewan yang berada di daerah yang terkontaminasi oleh radioaktif, di mana makanan yang dikonsumsi dari hewan yang telah terkontaminasi oleh zat radioaktif pada akhirnya akan membuat hewan bermutasi dan pada akhirnya akan mengalami risiko masalah kesehatan yang lebih tinggi, dan pastinya akan merujuk pada kematian satwa liar atau hewan yang terkontaminasi oleh zat radioaktif tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu berefek pada tanaman, yang dimana akan membuat tanaman yang telah terkontaminasi oleh zat radioaktif di sekitarnya akan mengubah bentuk, ukuran, dan tentunya kesehatan pada tanaman akan memburuk sehingga membuat tanaman menjadi mati. Ini pasti berdampak pada makhluk di sekitarnya, karena jika tidak ada tanaman, maka makhluk di sekitarnya tidak akan bisa bertahan hidup, karena tanpa adanya tanaman, tanpa adanya sumber daya yang diperlukan untuk bertahan hidup, pasti akan beresiko pada makhluk di sekitarnya. Yang ini kemudian akan berdampak dan juga pastinya akan menimbulkan berbagai gejala seperti penyakit yang telah saya sebutkan di gejala radiokimia aktif yang pertama. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.